Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Para hadirin rahimakumullah, ada hal yang menarik di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi telah dibacakan. Allah sebutkan min qablikum kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang artinya bahwasanya Allah informasikan bahwa puasa itu adalah ibadah klasik, ibadah yang sudah ada sejak dahulu kala. Tercatat dalam sejarah bahwasanya orang yang pertama kali melaksanakan ibadah puasa itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ketika turun ke dunia itu beliau sudah berpuasa. Kemudian setelah itu dipopulerkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Namun hampir keseluruhan para nabi itu mengenal yang namanya ibadah puasa, tapi teknisnya berbeda. Di dalam tafsir Al-Imam Alusi menyatakan bahwa makna min qablikum adalah para nabi, para rasul dan umat mereka. Kita ketahui bahwasanya umatnya Nabi Musa atau yang menisbatkan kepada Nabi Musa yaitu orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini sampai saat ini mereka masih melaksanakan puasa. Namun caranya berbeda. Ini merupakan sisa-sisa peninggalan dari nabi mereka, yakni Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Talmud, kitabnya kaum Yahudi, itu disebutkan bahwasanya puasa orang-orang Yahudi itu yaitu 24 jam. Kemudian berbuka, berbeda dengan kita. Kemudian di dalam kitab Injil Barnabas dikatakan itu umat Nasrani itu wajib berpuasa. Namun kesini sudah tidak diwajibkan, melainkan hanya sekedar anjuran, dianjurkan untuk berpuasa. Nah, ada juga yang berbeda di antara ketiga agama samawi ini, Ahlul Kitab, Yahudi wan Nasara, kemudian disempurnakan oleh agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam tata cara berniat dalam berpuasa. Kalau orang-orang Yahudi, mereka berpuasa dengan niat supaya meredam murkanya Tuhan. Jadi mereka berpuasa itu agar Tuhan mereka tidak menurunkan azab. Kalau umat Nasrani, mereka berpuasa niatnya itu sebagai rasa bentuk duka, kesedihan atas disalibnya Nabi Isa menurut kita umat Islam, Yesus menurut mereka. Adapun umat Nabi Muhammad SAW berpuasa itu niatnya apa? Taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan bahwasanya orang yang pertama kali berpuasa itu Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan oleh Ibn Katsir bahwasanya kana Adam alaihissalam
yasumu salasata ayyamin min kulli syahrin. Dikatakan bahwasanya puasanya Nabi Adam alaihissalam yaitu 3 hari di setiap bulannya. Itu puasanya Nabi Adam alaihissalam. Nah, makanya tadi dikatakan min qablikum, artinya sebelum kalian. Allah sebutkan bahwasanya ada yang berpuasa sebelum kalian. Maksud kalian di sini umat Islam. Karena ayat Al-Baqarah 183 ini diturunkan di kota Madinatul Munawwarah tahun 2 Hijriah, yaitu perintah untuk berpuasa kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Nabi Adam yang pertama. Para fuqaha atau ahli fikih, mereka juga menjelaskan atau membuat bab khusus tentang kesunahan puasa 3 hari di setiap bulannya. Mereka namakan dengan Al-Ayyamul Bid, yang artinya hari putih. Kenapa dikatakan Ayyamul Bid, hari putih? Karena menurut mereka pada waktu tersebut bulan sedang terang-terangnya mengeluarkan cahaya putih, maka disebut dengan hari putih, Al-Ayyamul Bid. Para fuqaha menegaskan tanggalnya. Ini tanggalnya terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat, namun para jumhur ulama Syafi'iyah seperti halnya Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan tanggalnya itu tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Islam atau setiap bulan Hijriah. Kemudian di dalam kitab Nuzhatul Majalis, Al-Imam Ali ibn Abi Thalib ditanya mengenai, wahai imam, kenapa dinamakan Al-Ayyamul Bid, dinamakan hari putih? Beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasanya kenapa dinamakan hari putih? Karena pada saat Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia, itu terkena sinar matahari kulitnya, sehingga kulit Nabi Adam menjadi hitam. Karena saking panasnya matahari, Nabi Adam tersinari oleh matahari, kulitnya menjadi hitam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk turun ke dunia, lalu mengajarkan kepada Nabi Adam amalan berpuasa setiap 3 hari di setiap bulannya. Maka tatkala Nabi Adam puasa di hari pertama, itu 1/3 tubuhnya menjadi putih kembali. Hari keduanya berpuasa, 1/3 lagi menjadi putih. Dan sampai hari ketiga, akhirnya seluruh tubuhnya Nabi Adam alaihissalam kembali menjadi putih. Makanya dinamakan Al-Ayyamul Bid, hari putih. Dan puasa ini memang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, Nabi pernah berwasiat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menjelaskan, Ausani khalili bisalas, kekasihku Nabi Muhammad mewasiatkan kepadaku 3 hal. Yang pertama, siyami salasati ayyamin min kulli syahr. Yang pertama, puasa 3 hari di setiap bulan. Wa rak'atai duha. Kemudian wasiat kedua, salat duha 2 rakaat. Wa an utir qabla an anam. Yang ketiga yaitu melaksanakan sholat witir sebelum saya tidur. Itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian turun lagi ke generasi berikutnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan oleh Ibn Katsir bahwasanya kana Nuh alaihissalam yasumud dahra kullah illa yauma idil fitr wa yaumal adha. Menurut Ibn Katsir bahwasanya puasanya Nabi Nuh alaihissalam yaitu 1 tahun penuh, kecuali hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu 1 tahun penuh Nabi Nuh punya puasa. Dan kita selaku umat Nabi besar Muhammad SAW mempunyai keistimewaan, karena kita itu berada di bawah pimpinan seorang nabi, yang mana nabi tersebut pemimpin para nabi dan para rasul.
Artinya apa? Kita bisa mendapatkan peluang pahala 1 tahun penuh seperti halnya yang bisa didapatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana sabda Nabi, "Man shoma Ramadhana." Siapa saja yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sekarang nih kita ambil peluang. Wa atba'ahu, kemudian dia susul bisittin min Syawal, dengan puasa 6 hari setelah di bulan Syawal, Idul Fitri libur, kemudian hari keduanya puasa lagi 6 hari. Maka kata Nabi, faka'annama shoma dahra kullah, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh, seperti halnya puasa Nabi Nuh alaihi salam. Itulah keistimewaan kita, yakni umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun lagi ke generasi berikutnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya bahwa tatkala Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud, itu Nabi Ibrahim dalam keadaan berpuasa. Kemudian Allah dinginkan, ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Tata cara puasanya Nabi Ibrahim ini sama dengan Nabi Adam alaihissalam, yaitu 3 hari di setiap bulan. Namun riwayat lain menyatakan soma dahr wa aftara dahr. Nabi Ibrahim itu puasa 1 tahun full, kemudian 1 tahun berbuka tidak puasa, 1 tahun full, seperti itu. Itu puasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian turun lagi puasanya Nabi Musa alaihissalam. Kita ini tidak akan mampu untuk mengikuti puasanya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana puasanya Nabi Musa? Nabi Musa itu puasa 30 hari dunal iftar, tanpa berbuka. Bukanya setelah 30 hari. Kemudian berhenti sesaat, ditambah lagi 10 hari menjadi 40 hari. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wa'adana Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Allah berfirman, kami janjikan kepada Nabi Musa 30 malam. Ini Imam Qurtubi menjelaskan makna dari 30 malam ini, bahwasanya Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk berpuasa 30 hari, 30 malam. Sebelum Nabi Musa berdialog dengan Allah. Karena Nabi Musa ini merupakan salah satu nabi yang bergelar Kalimullah, yaitu seorang nabi yang mampu berbicara, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah puasa 30 hari, berhenti sesaat, ditambah lagi 40 hari. Kita tidak akan mampu. Maka dari itu Nabi tidak perintahkan kita mengikuti puasanya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa bisa mampu? Ya karena berbeda. Nabi Musa itu nabi. Para nabi dan kita selaku manusia itu beda. Manusianya manusia biasa, tapi mereka jenisnya istimewa. Al-bashar laisa kal bashar. Manusia biasa namun jenisnya berbeda, istimewa. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat, yang mana ada seorang sahabat mengikuti puasanya Nabi. Kata Nabi, ana lastu kahaiatikum. Aku ini berbeda dengan kalian, jangan suka ikut-ikutan. Ketika waktu malam, ketika aku tidur, Allah memberikan aku makanan, Allah memberikan minuman, sehingga aku kuat. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Berbeda. Nah tadi disebutkan bahwasanya puasanya Nabi Musa alaihissalam 30 hari ditambah 10 hari jadi 40 hari. Kemudian turun lagi, yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam ini mempunyai tata cara berpuasa yang bagus. Makanya Nabi perintahkan kepada sahabatnya, kepada orang-orang terdekatnya untuk melaksanakan puasa Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana di dalam hadis Nabi katakan, ahabbus siyam ilallah azza wajal siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Pahala atau puasa yang paling Allah cintai yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana? Yaitu Nabi Daud berpuasa 1 hari, kemudian buka 1 hari, puasa lagi, kemudian tidak puasa lagi, seperti itu. Itu
puasanya Nabi Daud alaihissalam. Riwayat lain Nabi Daud juga punya amalan puasa yaitu nisfu dahr, setengah tahun. Nabi Daud alaihissalam punya puasa seperti itu. Setelah Nabi Daud turun kepada putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana cara puasanya Nabi Sulaiman? Dikatakan bahwasanya puasanya Nabi Sulaiman itu 9 hari di setiap bulan. 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan, 3 harinya juga 3 hari lagi di akhir bulan. Itu puasanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian puasanya Nabi Isa alaihissalam berbeda juga dengan puasa-puasa Nabi yang lainnya. Ibnu Katsir menyatakan kana Isa bin Maryam yasumu yauman wa yuftiru yaumain. Puasanya Nabi Isa alaihissalam yaitu 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 2 hari berbuka. 1 hari puasa, 2 hari berbuka, terus selang-seling. Itulah puasa Nabi Isa alaihissalam. Kemudian puasanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada 2 riwayat. Yang pertama dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwasanya kalau Rasulullah berpuasa itu seakan-akan terus berpuasa terus tanpa ada libur. Sampai kami katakan, kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu tidak pernah buka, puasa terus full 1 bulan. Tapi di waktu tertentu yuftir, Nabi itu buka terus, tidak berpuasa terus 1 bulan itu. Jadi seolah-olah seakan-akan kami menyatakan Nabi itu tidak pernah puasa. Itu puasanya Nabi kita. Riwayat yang lain sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim bahwasanya puasa Rasulullah SAW dalam konteks puasa sunnah yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Qala Rasul, dzaka yaumun ulidtu fi. Karena di hari itu aku dilahirkan, kata Nabi Muhammad SAW. Ditanya lagi, kenapa wahai Rasul engkau berpuasa di hari Kamis? Uhib ayyurfa'a amali wa ana shaim. Hari Kamis itu amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku, kata Nabi, ingin ketika amalanku diangkat, aku sedang berada di dalam keadaan berpuasa. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Itulah ilustrasi singkat daripada puasanya nabi-nabi terdahulu. Nah, puasa nabi-nabi terdahulu ini berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh, puasanya para nabi itu dinamakan shaumu khususil khusus. Puasanya orang-orang istimewa. Itu mereka para nabi bukan hanya menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa saja seperti makan, minum dan lainnya. Akan tetapi irtiqa ilal maqamil ulya, naik ke level derajat yang tertinggi. Sehingga bagi mereka para nabi, 1 kali 1 detik lupa tidak zikir kepada Allah itu bagi mereka membatalkan puasa. Jadi para nabi itu sedang berpuasa tidak pernah putus kontak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan tidur. Itu semua para nabi seperti itu, terkhusus nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.